Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Anhar. Saya Erik Hidayat. Dan saya Fadila Nurul Awalia. Kami dari kelompok 4 kelas 2D. Di sini kami akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB adalah proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Tujuan penerapan teknologi IB adalah untuk introduksi atau penyebaran pejantan unggul di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk kawin alam serta pelestarian plasma nutfah ternak jantan. Baik, keunggulan inseminasi buatan. 1. Menghemat biaya pemeliharaan. 2. Bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. 3. Mencegah terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding yang bisa menurunkan kualitas sapi. 4. Sperma sapi unggulan bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi yang baik. 5. Meskipun sperma sudah beku, peternak bisa menggunakan kembali untuk beberapa tahun ke depan. 6. Bisa menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar. 7. Bisa menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Kekurangan dari inseminasi buatan. 1. Tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa birahi betina salah atau waktu inseminasi tidak tepat. 2. Akan terjadi diskokia atau kesulitan kelahiran jika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikan ke betina kecil. 3. Akan menurunkan kualitas sperma jika menggunakan semen beku dalam jangka waktu yang lama. 4. Bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak diamati sifat gennya dengan baik. Untuk melakukan inseminasi buatan dengan inception dan deposit semen dalam serviks betina birahi memerlukan berbagai peralatan yang harus dipahami jenis dan bentuk serta penggunaan peralatan secara tepat. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu inseminasi gun. Digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina, vagina, dan serviks. Yang kedua yaitu pinset. Digunakan untuk mengambil straw dari kanister atau termos. 3. Gunting. Gunting diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Sebelum menggunting, harus dipastikan bahwa gunting ini steril. Yang keempat yaitu plastic sheet. Digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak terluka. Yang kelima, plastik glove atau sarung tangan plastik. Digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Keenam, water towing. Berfungsi untuk mencairkan semen beku sebelum melakukan inseminasi buatan. Yang ketujuh, kontainer dengan kanister dan termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya digunakan untuk wadah nitrogen cair. Lubang kecil dimaksudkan untuk penguapan nitrogen. Tanpa adanya lubang ini, tutup termos dapat terhembus dan terlempar keluar atau termos dapat meledak. Kontainer dengan kanister atau wadah straw harus dijaga berisi nitrogen cair. Yang ke-8, eartag. Pemasangan eartag biasanya dipasang di daun telinga agar mudah dilihat dan mudah dipasang karena bagian daun telinga lunak. Manfaat pemasangan eartag adalah untuk memudahkan dalam melakukan recording, memudahkan pelaksanaan seleksi, dan memudahkan dalam monitoring dan tata laksana pemeliharaan. Langkah-langkah pengambilan semen. Menurut Parto Diharjo, semen atau mani dalam alat reproduksi merupakan zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis. Sewaktu kopulasi, penampungan semen bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlah atau volumenya banyak dan berkualitas, baik untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Dalam proses penampungan semen, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah seleksi ternak. Setelah itu dilakukan A. Persiapan alat dan bahan. B. Proses penampungan.
C. Uji kualitas semen. Dan yang terakhir, pelaksanaan inseminasi buatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penampungan semen itu yang pertama adalah vagina buatan, yang dibutuhkan termometer untuk mengukur suhu air dan untuk meratakan pelumas yang akan dimasukkan ke dalam artifisial vagina yang sudah kita susun. Selanjutnya, air panas dengan suhu tertentu fungsinya untuk menyesuaikan kondisi vagina yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada spoid. Proses penampungan semen adalah bahan yang sangat sensitif, terutama oleh pengaruh suhu. Karena itu, penanganannya harus hati-hati. Mini straw 0,25 mili minimal 1-2 detik di udara, sedangkan medium straw 0,5 mili 3-4 detik. Pengaruh sinar, debu, sabun, air, dan darah secara langsung, serta penanganan yang kurang baik dalam mematikan spermatozoa seperti apabila dijemur lalu dibekukan kembali. Kualitas. Setelah penampungan semen, pejantan dilakukan uji kualitas. Yang pertama, dalam uji makroskopis itu dilihat volumenya. Yang kedua adalah warna. Normalnya semen agar berwarna putih kekuningan. Biasanya warna pada semen segar berkaitan dengan konsentrasi. Uji makroskopis selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi semen segar yang kita tampung ini termasuk cair, tetapi normalnya semen yang segar itu memiliki konsistensi yang kental. Berikutnya adalah bau atau aroma. Aroma semen segar yang ditampung ini khas. Aroma ini disebut sperming. Pelaksanaan inseminasi buatan. Pada waktu diinseminasi buatan atau IB, ternak harus dalam keadaan birahi karena pada saat itu liang leher rahim atau serviks pada posisi yang terbuka. Kemungkinan terjadinya kebuntingan bila diinseminasi pada periode-periode tertentu dari birahi telah dihitung oleh para ahli. Perkiraannya adalah permulaan birahi 44%, pertengahan birahi 82%, akhir birahi 75%. 6 jam sesudah birahi 62,5%, 12 jam sesudah birahi 32,5%, 18 jam sesudah birahi 28%, 24 jam sesudah birahi 12%. Prosedur inseminasi buatan yaitu sebagai berikut. Sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan atau IB, maka semen harus dicairkan atau thawing terlebih dahulu dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat. Suhu untuk thawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah di-thawing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian straw dimasukkan dan mencuat potong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen straw. Petugas inseminasi buatan atau IB memakai sarung tangan atau glove. Tangan petugas inseminasi buatan atau IB dimasukkan ke rektrum hingga dapat menjangkau dan memegang serviks. Apabila dalam rektrum banyak kotoran yang harus dikeluarkan lebih dahulu, semen disuntikkan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi ke-6. Setelah prosedur tersebut dilaksanakan, maka gas dikeluarkan dari uterus dan serviks perlahan-lahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang inseminasi buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia apa dibilang? Astagfirullah. Pada waktu di 18 jam sesudah serta piring kau saudara. Sekian